Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ayah, bunda, dan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini Bunda akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Bunda Sania di minggu kemarin. Pembahasan yang akan Bunda sampaikan hari ini yang pertama, mengimani keberadaan Allah. Kedua, membuktikan iman kepada Allah. Ketiga, bukti-bukti keberadaan Allah. Mengimani keberadaan Allah termasuk ke dalam rukun iman yang pertama, yang berbunyi iman kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan, semua itu ciptaan Allah. Di alam gaib, Allah menciptakan makhluk lain, yaitu jin dan malaikat. Allah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluknya. Allah juga memberi nyawa setiap makhluk dan mencabutnya kembali. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah berkuasa mengatur alam semesta beserta isinya. Kekuasaan Allah tidaklah ada yang menandingi adanya musim kemarau, hujan, angin berhembus, air mengalir, dan ombak di laut. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Selanjutnya, membuktikan iman kepada Allah. Setelah kita meyakini Allah itu ada, yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah, yaitu dengan cara pertama, menyembah Allah semata. Allah adalah Tuhan yang wajib kita sembah. Menyembah selain kepada Allah disebut syirik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Semua ibadah yang kita lakukan harus ditujukan kepada Allah. Contohnya, ketika kita melakukan sholat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran, kita harus berniat karena Allah. Nah, jika kita melaksanakan ibadah, harus dengan ikhlas, tidak boleh dengan niat ria atau pamer. Jika beribadah bukan karena Allah, kita akan celaka. Orang yang beribadah karena Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Mereka akan selalu dilindungi dan diselamatkan oleh Allah. Orang yang tidak pernah beribadah berarti menganggap Allah itu tidak ada. Oleh karena itu, rajinlah beribadah kepada Allah sebagai bukti Ananda beriman kepada Allah. Kedua, berdoa kepada Allah semata. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Umat Islam dilarang berdoa kepada selain Allah. Misalnya, berdoa kepada pohon besar, gunung, matahari, arwah nenek moyang. Perbuatan semacam itu dilarang dalam agama Islam dan termasuk ke dalam perbuatan syirik. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain dan alam semesta. Alam semesta ini diciptakan Allah untuk keperluan manusia. Manusia dapat memanfaatkan alam semesta beserta isinya. Selanjutnya, bukti-bukti keberadaan Allah. Allah mengetahui keberadaan setiap makhluknya, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Allah. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah dapat dijelaskan melalui bukti-bukti yang ada di alam sekitar kita.
Bukti-bukti keberadaan Allah yaitu yang pertama, adanya makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, makhluk yang hidup di alam nyata, dan yang kedua, makhluk yang hidup di alam gaib. Makhluk artinya ciptaan. Adanya makhluk berarti ada yang menciptakan. Adanya kita sebagai manusia, hewan, tumbuhan tidak akan muncul dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, penjelasan di dalam Al-Quran. Allah juga menjelaskan keberadaannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Keberadaan Al-Quran menunjukkan adanya Allah, karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 23. Dan yang terakhir adalah keteraturan di alam semesta. Aturan alam semesta ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa adanya yang mengatur. Siapakah yang mengatur alam semesta ini? Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan dari Bunda dicukupkan sampai di sini dulu ya. Apakah teman-teman dapat memahaminya? Jika teman-teman sudah paham, kita lanjut ke tugas ya. Tugas di buku siswa halaman 19. Selamat mengerjakan ya. Bunda tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.